A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al-Malikul Haqqul Mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbana zidna ilman wa alhiqna bis solihin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang memulai segala sesuatu, yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karunia-Mu yang agung dan kemurahan-Mu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan, dan kedatangan iblis, syaiton, dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolongan-Mu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Padamu kami memohon bimbingan kasih sayang-Mu agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan kami kepadamu. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan, segala puji hanya milik Allah, cahaya langit bumi, kecerdasan Maha Agung yang ada di setiap ruang kosong di semesta ini, yang menjadi jiwa-jiwa yang memberi hidup pada setiap makhluk. Izinkanlah saat ini kami menyatu dalam kekosongan batin kami, dalam kekosongan hati dan pikiran kami untuk menyerap dan menerima ilmu pengetahuan-Mu yang agung. Ya Allah ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami, dan ampunilah kami sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, sahabat-sahabat Peki, kapal selam, kajian, pemahaman Al-Quran Senin malam dimanapun berada, juga siapapun yang hadir saat ini, yang nampak maupun yang tidak nampak. Ayyuhal mu'minun, salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aduh, Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Agung tadi, malam ini kita akan kembali untuk berdiskusi, untuk berdialog, untuk belajar bersama berkaitan dengan ayat-ayat Allah yang ada di dalam Al-Quran. Ya, seperti tadi disampaikan Pak Agung mau bertanya terlebih dahulu. Ya, silakan Pak Agung. makasih Pak Ustadz. Jadi gini Pak Ustadz, tadi saya juga sempat ngobrol-ngobrol sama Bu Siti Aminah. Jadi saya sempat lihat channel-channel Pak Ustadz kan banyak sekali tuh Pak Ustadz ya ininya mengenai ayat Al-Quran tuh saya sering memperhatikan lihat lihat semua itu yang kadang-kadang pas yang kita tanya ada gitu. Tapi intinya apa mungkin gini Pak Ustadz, apa ada dalam seluruh juz yang ada di Al-Quran itu apakah ada semacam benang merahnya dari sekian perintah dan larangan Allah yang ada di Al-Quran itu apakah ada apa seperti benang merahnya kan kadang-kadang ada gini Pak Ustaz, ada yang bilang gitu misalnya kayak surat Al-Fatihah itu adalah surat kalau di peres jadi satu surat Al-Fatihah gitu. Ada juga surat Yasin itu juga jadi kayak apa intinya Al-Quran. Ada yang bilang seperti itu. Apakah itu yang eh, apa ingin tahu lebih jauh, Pak Ustadz? Jadi sebenarnya bagaimana sih? Apakah dalam seluruh juz yang ada di Al-Quran itu sebenarnya seperti apa kita harusnya menyikapinya secara secara apa mudahnya atau secara singkatnya gitu? Bagaimana, Pak Ustadz? Oke, satu ya. Ya, Tuh, monggo yang lain, tampung dulu. ya. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya yang berikutnya. Saya izin Pak Agung bisa bertanya. Monggo, saya Saya catat dulu, Bu. ingin, ya, kedengar suara saya Pak? Pendengaran jelas, Bu. Ya Pak, baik. Saya ingin
ini apa bertanya tentang surat 40 dari 81 sampai 83. Yang intinya di situ saya baca sih kelas ada peradaban, ada ilmu pengetahuan baru. Dulu agak ada pengingkaran ketika Rasul Lah, menyampaikan mendingan yang menunggu. sebenarnya. Kalau orang luar tuh Ya, Lanjut, lanjut Bu. Udah saya mute. ya baik. Baik, pertanyaannya Pak, mengapa sih peradaban umat terdahulu ya? Di situ kan ada perintah kita suruh berjalan-jalan di muka bumi ya. Mengapa peradaban umat terdahulu itu bisa hancur gitu ya? Yang kita tahu sekarang dan hanya tinggal sejarahnya saja berupa misalkan kayak fosil itu pun harus digali kembali gitu ya, susah nyarinya. Atau tinggalan yang lainnya saja. Yang kedua, bagaimana kita bisa menata kembali ya, atau mulai dari mana gitu sehingga kita bisa belajar sejarah. Apakah kita harus belajar sejarah dulu atau ilmu pengetahuan baru gitu ya, sehingga benang merahnya itu terlihat. Maka kita juga ingin mencatat hari ini sejarah baru untuk anak generasi kita ke depan itu berkontribusi untuk membangun peradaban yang lebih maju gitu. Itu Pak Agung pertanyaannya. Siap, siap. Udah mirip-mirip Pak. Mirip-mirip yang saya tanya juga nih kelihatannya Bu. Iya. Monggo yang ketiga, ada yang mau bertanya? Silakan. Bisa Saya boleh, di-unmute. Pak Agung, izin. Monggo, Paman. Ya, Ini yang saya nanya mau. senior semua ini. Saya enggak, Pak. Saya nggak senior, Pak. Saya masih kecil. Iya. Gini, saya cuma mau nanya surat 100. Itu surat Surat 100. Al-Adiyat itu. Itu kan depannya itu kan dari 1 sampai 3 itu kan demi kuda yang berlari dengan kencang, demi kuda yang terbang dengan itu maksud maksud ayat itu tuh untuk diri kita Hmm. apa itu loh. Jadi karena kalau baca itu tuh kok kuda terbang itu sekarang apa yang jadi petunjuk buat diri kita. Itu saja sih. Itu Kang, terima kasih Pak Agung, Kang Ip, Siap. matur nuwun. Sudah saya catat, Pak Paman. Monggo, yang keempat. Tadi kayaknya Bu Erna, ada yang mau ditanyakan tadi? Bukan? Oh, bukan. Saya Bukan ya? sementara nyimak dulu belajar dari Siap. pertanyaan dan jawaban. Siap. Siap, Bu. Monggo. Ini ada Pak Haar udah join, Pak J lagi kayaknya Zoom Zoom ada Zoom keduanya juga seperti biasa nih kelihatannya. Bos Hendras ada yang mau ditanya? Bos Hengki ada yang mau ditanya? Bos Hengki, silakan. Nah, Bu Ria Pohan mungkin Misuanya ada yang mau ditanyakan lagi? Belum, Pak. Belum, Nembak dulu. siap. Ini ada kakak juga, teman Tadi kakak lagi yang sambil pertama berobat. surat apa ya? Surat Ghafir ya? Yang tadi yang ditanyakan ya? Iya, Surat ayat Eh, 40 Bu Gopir, Bu. ya itu ya. Ayatnya 81, 81 8, sampai 83. 83. iya. Oke, ada lagi? Atau sementara di ini dulu nanti kalau masih ada waktu bisa ditanyakan lagi mungkin begitu Pak Ustadz. Oh, udah tiga ya? 3 dulu Pak Ustadz. Ya, Udah tiga. Oke. mungkin nanti berkembang, Kang. Berkembang betul. Pertanyaan pertama dari Pak Agung. Yang dicari, yang dipertanyakan itu benang merah. Benang merah apa benang putih, Pak? Orang-orang bilangnya benang merah Pak, jadi saya ikut-ikut Ya, aja benang soalnya kalau merah. yang di Quran yang ada benang hitam, benang Dan putih. benang putih. Oh gitu Nggak Pak ada ya? benang Waduh, merahnya. Sahur, baru sahur, tahu saya. Iya, sahur, itu kan waktu sahur tuh, Pak. Oh gitu Pak ya. sahur. Ya, Wajar. yang ada di sini tuh benang merah nih, Pak ya. Iya. Mana tuh? Mana Ya itu kalimatnya, Teh? benang putih dan benang hitam dari Nah, benang hitam. benang putih dari benang hitam, Pak. Benang Hitam. merahnya nggak ketemu. Nggak ketemu ya Pak. Nah, repot ini. Iya. Jadi gini, yang Ya. yang penting, yang penting untuk diketahui, yang penting untuk dipahami ketika kita ingin memaknai Quran, Pak. Mm-mm. Yang pertama,
Quran itu bahasanya bahasa metafora, Pak. Oke. Ya, Hmm, bahasa metafora. Banyak amsal lah gitu ya. Hmm. ya, Jadi banyak amsalnya, banyak perumpamaan. Atau gini perumpamaan. kalau boleh diurut ya. Pertama, bahwa di Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Lihat. Itu ya satu dulu. Ini belum Ya. diurai ini. Yang kedua, Quran itu menggunakan bahasa perumpamaan. Samaan. Samaan. Jadi Quran itu bahasa perumpamaan atau Samaan. amsal atau tamsil. Hmm. Yang ketiga, eh, dalam Quran banyak kalimat atau kata-kata metafora. Oke. Yang keempat, juga ada kata sinonim. Hmm. Sinonim ya. Ya. Sinonim. Sinonim itu sama tapi beda. Sama maknanya tapi beda katanya. Hmm. Dalam bahasa Arabnya ada murodif, ada mustarok. Ya, sinonim itu kan Oh, kata lainnya untuk menunjukkan kata kalimat apa makna yang sama tapi beda ya. kalimat. Atau banyak satu kata banyak makna gitu. Hmm. Kadang-kadang begitu. Yang kelima, ada kata yang maknanya bertolak belakang. Hmm. Kata yang sama di beda ayat maknanya bertolak belakang gitu ya. Hmm. Terus yang keberapa? Yang keenam, Kenapa? ada banyak huruf-huruf sandi dalam Quran itu. Hmm. Ya, ada banyak huruf sandi. Nanti. Alif Lam Mim Yasin itu kan sandi ya. Hmm. Kemudian dalam membaca Quran itu ada tajwid namanya. Tajwid itu artinya bagus, indah. Hmm. Juga ada namanya nahu sorof. Nahu sorof. Yang Nah, berikutnya makna atau arti di dalam Quran itu selalu berpasangan. Selalu berpasangan berpasangan. maknanya, Pak. Ada makna ufuk atau makna diri. Selalu Ya. begitu. Ini ayat ufuknya apa? Ayat dirinya apa? Itu yang selalu ditanyakan sama Paman Doblang tuh. Ayat dirinya apa Ya. tuh? Gitu. Kuda berlari kencang atau kuda terbang. Kuda terbang tuh merek cat atau apa tuh? Ya kan mereknya Cat gitu. udah terbang. Selalu berpasangan tuh. Ya, Pak. Nah, berikutnya juga yang penting diketahui, Quran itu adalah konsep, Konsep. konsep petunjuk kehidupan, Depan. gitu ya. Ya. Dan beberapa terminologi yang lainnya. Nah, coba kita urut satu-satu. Quran itu muhkamat mutasyabihat. Itu surat 3 ayat 7. Mana? 3 ayat 7. Ya. Ya, silakan, Coba Pak. aja, Pak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi Al-Quran, dan yang lain, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti sebahagian ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya. Padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi Tuhan kami. Dan kurang baca bawahnya. Bawahnya nggak kebaca Pak Ustadz. Eh, Like ya?
Bawahnya belum kebaca Pak, agak ketutup. Dan sampai dan Pak, dannya kebaca bawahnya. Iya, ini Dan tidak dapat mengambil pelajaran, ya, melainkan orang-orang yang berakal. ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ayat yang bersifat urut, global, terstruktur, sistematis. Jadi satu Hmm. tema dijelaskannya urut, satu satu topik, ya. Dan juga ada ayat mutasabihat, ayat-ayat yang serupa tersebar di seluruh ayat-ayat dalam Quran. Nah, kita tidak boleh mengambil sebagian. Kenapa? Karena kalau mengambil sebagian pasti condong kepada kesesatan. Tidak akan mendapatkan pengertian yang utuh gitu loh, Pak. Ya semua ayat harus dibaca. Baik secara muhkamat maupun mutasyabihat. Ini yang pertama ya. Nah, akan terjadi banyak kisruh, terjadi banyak penyimpangan ketika kita hanya membaca sebahagian Hmm. ayat-ayat itu. Sehingga pemahamannya tidak tuntas. Ya, jadi bicara topik apapun harus dibaca semua ayatnya, baik ayat muhkamatnya maupun ayat mutasabihatnya, Ah, iya. gitu ya. Ya, Nah, ya. yang kedua yang perlu diketahui bahwa Quran itu bahasanya bahasa amsal, Bisa bahasa perumpamaan. perumpamaan, Perumpamaan. 1854. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Al-Quran ini bermacam-macam perumpamaan. Hmm. Dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Nah, gitu. Jadi kebanyakan manusia apa, Pak? Bantah. Membantah Adalah Bantah. Ya, bahwa Quran itu adalah perumpamaan. Bermacam-macam perumpamaan, perumpamaan. metafora, Pak Amsal. Hmm. Ya, yang ketiga, eh, bahwa dalam Al-Quran itu, ya bahasanya bahasa bahasa Contohnya. bahasa metafora gitu. Contoh ya, Hmm. contohnya gini, misalnya surat 2 yang tadi 187. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu. Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu. Dan maka minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam yaitu fajar. Bawahnya nggak baca Pak. Itu fajar. Pak, Kemudian sudah Pak. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Janganlah kamu campuri mereka itu. Sedang kamu beriktikaf dalam masjid. Itulah larangan Allah. Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia supaya mereka bertakwa. ini beneran apa metafora, Pak? Metafora. Nafora ya. Metafora. Ini kan metafora. Nah, banyak orang Ya, membaca ini kan bener-bener itu gitu. iya. Jarang orang yang membaca ayat ini sebagai metafora. Ini ayat lanjutan dari cerita apa, Pak, kira-kira? Puasa. Puasa. Ya, dihalalkan bagi kamu malam hari, bulan puasa bercampur dengan istrimu. Ini sebenarnya metafora. Halal itu kan boleh. Boleh mencampurkan pikiranmu ketika sedang istirahat di saat puasa. Karena Hmm. ketika kita puasa, kan benar-benar murni hanya menerima wahyu dari Tuhan. Gitu. Tapi nanti diceritain panjang.
Ya, ya, Pak. Ini baru satu contoh aja. Jadi semuanya kalimatnya metafora sebetulnya. Hmm. Ya, kemudian yang keberapa? Jadi mutasabihat, ada Pak, muhkamat, ada tamsil, ada metafora, ada sinonim. sinonim. Sinonim itu contoh gini, misalnya apa bedanya kodok, misalnya Pak. Ada kodok, ada gini, ajal, ada maut, ada wafat, misalnya. Itu kan mirip-mirip. Tetangga kita bilang tetangga saya sudah meninggal, kucing saya udah mati, guru saya udah wafat. Nah, bedanya apa tuh? Hmm. Penggunaan Kalimatnya kan beda. Iya. Wafat, maut, ajal, apalagi mati. Hmm. Itu kan sinonim namanya. Hmm. Sinonim tuh sebetulnya menunjukkan hal yang sama tapi beda Kondisi, gitu. Pak ya. Kondisi yang berbeda ya, Pak ya. Beda makna. Padahal sama-sama. Tergantung ayatnya bicara, Ya tergantung makanya. ayatnya bicara tentang apa. Ya, jadi ya itu Quran tuh kadang-kadang kenapa kalimatnya beda ya? Kan lagi cerita mati ini. Tapi yang Hmm. satu pakai wafat. Hmm. Di ayat yang lain bukan wafat tapi maut. Hmm. Kodok, kodar, takdir. Nah itu kalau nggak bisa bedain ketuker-tuker tuh. Mana Hmm. kodok, mana kodar, mana takdir. Itu kan sinonim. Ya, Ketika Quran menggunakan istilah berbeda, berarti punya makna yang Berbeda. berbeda, berbeda. berbeda juga. Ya, ya. Contoh lain, ada tilawah, baca. Kiroah, Ikra. baca. Tadarus, baca. Tadabur, baca. Lalu apa bedanya gitu? Nah, Hmm. itu juga mesti diungkap. Kemudian yang tidak kalah penting juga, tadi ada kata yang sama, Hmm. tapi di ayat yang berbeda itu bertolak belakang. Tolak belakang. Maknanya itu sangat bertolak belakang, seperti kata adil, Pak. Adil itu kan yang kita tahu seimbang. Hmm. Ya, menjalankan petunjuk adil, menunaikan amanah adil. Apa istilahnya itu? Adil itu lebih selama ini kalau ketika bicara harus adil ya, itu kan maknanya selalu positif kan? Positif ya. Iya. Coba sekarang kita lihat kata-kata adalah ya dilun di ayat yang lain. Misalnya 27:60. 27 ayatnya 60, Pak. Saya baca ya, Pak. Ya, Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau siapakah yang telah menciptakan langit dan bumi yang menurunkan air untukmu dari langit? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu kebun-kebun yang berpemandangan indah, yang kamu sekali-sekali tidak mampu menumbuhkan pohon-pohonnya. Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain? Bahkan sebenarnya mereka adalah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. orang-orang yang menyimpang. Hmm. Balhum kaumun ya'dilun. Ya, Ya'dilun kan adil, Pak. iya, tapi menyimpang itu. Ini artinya orang yang menyimpang adil tuh. Jadi nggak boleh adil ya. Kenapa? Menyimpang loh gitu. karena menyimpang. Nah, ini kan kita mesti lihat konteksnya, Pak. Hmm. Kenapa adil di sini kok maknanya jadi negatif, jadi menyimpang gitu. Hmm. Nah, itu contoh ya. Ya, Jadi ada kata yang maknanya bertolak belakang. bertolak belakang gitu. Nah, kemudian di Quran juga ada huruf sandi, ya, ada kode, Sandi. Pak. Contoh sandi apa? Misalnya, Alif Lam Mim. ya, misalnya 78. Bukan 668. Nun demi kalam dan apa yang mereka tulis. Ini apa maksudnya nun apa, Pak? Nggak tahu, Pak. Nah, ya. Nun. Apa Kalau nun nggak ini bilang tahu iseng? kan. Ini mah kok Tuhan iseng naruh nun. Apa maksudnya ini nun apa tuh?
Hanya lo yang tahu, Kang. Oh, hanya Allah yang tahu. Oh, Quran itu Itu pedoman perahunya manusia, Nabi hanya Nuh Allah yang itu. tahu. Ayo Perahu dipecahkan ini Nabi Nuh kode. itu. Kalau kode tuh bisa banyak berarti Pak artinya Pak ya. Atau Namanya iya, kode namanya kode bisa bisa tergantung kita bermacam-macam maknanya artinya. apa. Hmm. Nah, ini kode penjelasannya di ayat berikut sebetulnya, Pak. Hmm. Ya, Demi. demi kalam dan apa yang mereka tulis. Tulis. Jadi apa yang mereka tulis apa kodenya, Pak? Nun, No. Nun. Non ini. Nun itu memberikan gini-gini, misalnya gini. Contoh ya, Pak, contoh. Pak Agung jadi pejabat. Pejabat apa, Pak, misalnya? Pejabat lewat teras, teras. pejabat halaman rumah. Ya, Penjahat Pak. jahat, penjabat. Pejabat kan banyak saingannya tuh, Pak. Ya. Nah, ada orang-orang yang culas tuh ingin menjatuhkan Hmm. sejawatnya, Pak. Ya. Dibuatlah frame, dibuatlah isu opini kan. Hmm. Nah, terus ada orang bilang, paman bilang, Pak Agung, Nun, Nun. Hmm. Apa tuh maksudnya, Pak? Fitnah keji yang Hati-hati ada. disematkan Nah, kepada Pak gitu. Agung. Ada orang-orang yang menyebar berita Bohong. Bohong. bohong Hmm. demi apa yang mereka demi kalam dan apa yang mereka tulis. Hmm. Nih, ayat berikutnya memberi kode berkat nikmat Tuhanmu, kamu bukan orang gila ya. Berarti Hmm. apa yang mereka tulis itu isinya apa, Pak? Itu apa yang hal-hal yang tidak Fitnahan, tidak Iya, benar. kejian, fitnah, Fitnah. Fitnah, fitnah. fitnah, keburukan. menjatuhkan, pokoknya gitu, Pak. Nun. Hmm. Nah, itu kan kode misalnya gitu. Jadi Ya, ya, hati-hati. ya. Sekarang banyak yang nggak suka gitu. Iya. Menuduh Itu, Nabi itu, itu, Muhammad itu baru gila. satu ya. Belum Ya, dibahas yang lain. Ini contoh aja misalnya gitu. ya, ya, Pak. Nah, orang-orang yang lain nggak ngerti nun. Apa sih nun, nun, nun? Yang tahu hanya orang tertentu aja. 86 gitu. Apa 86? Nggak pernah. Sepakat, sepakat Kang 86 86. tuh, ya maksudnya cerita apa tuh? Ya kan yang udah tahu mah ngerti. Gitu. Ya, Siap 86, perintah. yang ngerti tuh betul gitu. betul Pak. Kode kode ini. Kode aja. Ya, Siap ya. Siap perintah. 86. Ini Ya, ngomong apa sih? 86. Hanya orang tertentu misalnya. Hanya orang. Satpam Pak, Satpam yang tahu Pak, Satpam. Iya. Ya kan itu contoh. Jadi Quran tuh banyak kode loh, Pak. Lebih dari 50 Siap surat. perintah Pak Agung. Par. separuh Quran Kang. Ya. Separuh Quran, Iya, banyak huruf kode hijaiyah itu separuh. kode. Separuhnya kode. Hmm. Dari 26 ada 13 apa berapa itu kode. Iya. Nah, Hmm. berikutnya baca Hmm. Quran tuh mesti pakai tajwid, Pak. Tajwid. Hmm. Tajwid itu artinya indah, bagus. Quran itu kan tadi ayatnya ada di ufuk, ada di dalam diri. Diri. Kadang-kadang kita menyikapi orang lain, menyikapi lingkungan, menyikapi alam itu mesti ada tajwidnya. Hmm. Kapan izhar jelas, kapan idgham kita masuk, kapan iklab kita berubah bunyi, Pak. Kapan panjang, kapan pendek. Gitu. Jadi kehidupan itu tarik ulur, luas gitu. Hmm. Kadang tegas, harus izhar, kadang lembut, jadi layin tuh, Pak. Kadang mengulur, jadi emad. Ya. Kalau nggak gitu, Quran jadi kaku, orang jadi bosen nanti, Pak. Hmm. Nah, banyak orang baca Quran nggak pakai tajwid, keras, Pak, jadi keras. Hmm. Ah, gitu. Arti Padahal tajwid bukan bukan tajwid yang ini Pak ya, artinya tahunya kan tajwid Amsal kan juga berarti. ininya apa namanya Ih, turun naiknya itu padahal iya, sebenarnya bukan itu Pak ya. ya kan Yang baca tajwid. Quran tuh baca kehidupan. Iya, iya, iya. Amsal juga. Oke, Amsal juga ya Baca betul. Qurannya, ih, Orang tahunya tajwid ya dengan cara cara pembacanya ya Pak ya. ya ginilah, Pak Agung mau ketemu bos, Iya, iya. itu mesti pakai tajwid. Dengan bos kan Iya, mesti halus, Pak, mesti halus, mesti betul. lembut, jangan kasar. Ya kalau gitu, kalau awal-awal nggak ini ya langsung diputus tuh kerjasamanya. Nggak nyambung ya Pak dia Nggak ngomongnya. nyambung. Kapan idgham, kapan izhar, kapan iklab, kapan panjang, kapan pendek gitu Iya. loh. Ya gitu. Ya sih. Membaca Quran juga masih pakai tajwid sama dengan
dengan hidup tuh gitu. Siap, siap. Terus ada nahu sorob. Nahu sorok. Oh, nahu sorob itu kan bicara asal usul. Asal Asal usul. usul kata. Kata ini asalnya apa? Satu kata bisa berubah makna. Kalau nggak tahu nahu sorob ya jadi heuras lagi nanti, Pak. Duduk. Apa bedanya duduk, tempat duduk, kedudukan, penduduk, didudukin? Ya Bisa itu kan duduk. beda, sama-sama dari kata duduk loh, Pak. Kata dasarnya sama, cuman bisa bermakna beda-beda. Iya, Quran juga begitu. Mana artinya duduk, mana artinya tempat duduk, mana artinya kedudukan, mana artinya penduduk, mana artinya didudukin. Sama. Iya, iya. Jadi lebih luas gitu nanti memahaminya, memaknainya banyak. Nah, Ya, dan semua arti Quran berpasangan tadi. Ada ya. ufuk, ada diri. Diri. Ya, 4153. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kami di segenap ufuk dan pada diri mereka sendiri. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Dan apakah Tuhanmu tidak cukup bahwa sesungguhnya Dia menyaksikan segala sesuatu? Itu, Pak. Jadi selalu berpasangan. Mana ufuknya, mana dirinya. Hmm. Gitu. Selalu ada makna itunya. Ayat ufuknya apa, ayat dirinya apa. Nah, ketika kita baca ayat ini di dalam dirinya apa ya, gitu. Ya, gitu loh, Pak. Mm-mm. Nah, Ya, yang Pak. berikutnya bahwa Quran itu adalah konsep. Konsep. Quran itu konsep gitu. Konsep itu gini maksudnya. Hmm. Ketika Quran, ketika Quran menyebut nama orang, Hmm. ya, itu Quran sedang menceritakan karakter atau sifat. Iya. Sifat. Misalnya gini, Quran menyebut Adam ya. Mm-mm. Misalnya Adam. Wa alama Adam. Hmm. Adam itu tidak menunjuk sosok satu orang, enggak. Itu karakter atau sifat. Berarti ada Adam ufuk, ada Adam diri. Hmm. Nah, selama ini kita baca Quran nunjuknya kan keluar, Hmm. Hmm. bukan ke dalam. Jadi Itu sibuk selama ini membuktikan kita ada baca lahir Quran dulu, lihatnya keluar, bukan Dalam bukan Dalam. ke dalam. ke dalam. Adam itu nama orang. Berarti Quran sedang menjelaskan karakter. sifat atau karakter seseorang. Hmm. Di mana? Di dalam diri. Hmm. Gitu ya. Ya. Misalnya Adam. Adam itu artinya campur, tempat tempat Pencampuran. bercampur hati dan pikiran. Hmm. Misalnya gitu. Nyampur di dalam tuh. Kalau hanya pakai pikiran, nggak pakai perasaan. Hmm. Logik, tapi jadi raja tega. Nggak Mm-mm. ada Kejam, perasaannya, Pak. Pakai kejam. perasaan, nggak pakai logika, baperan. Iya. Nah, Adam itu belajar untuk memadukan dua itu tadi itu. Baik. Nah, karena dia baru belajar, kadang-kadang berat sebelah. Hmm. Ya, makanya Adam bisa Salah. salah. Hmm. Heeh. Nah, ketika Adam salah, harus sadar. Oh, ternyata kurang nih, komposisinya nggak bener nih. Baru masuk nanti ke cerita Idris. Hmm. Idris, Idris dari kata darosa, artinya belajar. Jar. Jadi orang itu harus belajar dari kesalahan. Idris belajar dari Adam. Siapa ya? Jangan jadi Adam dua kali. Nggak Salah maju-maju ya, Pak. lagi, salah lagi. Kapan Idrisnya? Hmm. Jadi Dua nggak kali mati. naik-naik tuh nabinya. Siap, Ih, begitu. Nah, Itu siap. baru. ketika kita belajar, harus naik ke Nuh. Oh, prihatin. Nuh, naha, ya Nuhu, nauhan, prihatin. Namanya belajar harus prihatin. Hmm. Belajar pengen enak-enak. Belajar ya nggak ada Kang. Belajar Nuntut tuh harus prihatin. Ya, capek Terus kan. ada pengorbanan.
Ada. Ya, Itu iya. betul. Kalau belajar pengennya disuapin aja mulu. Nggak bisa. Gurunya datang, nyuapin, dia tinggal mangap. Atau apa prihatinnya ini, Pak. Sianan, sianan gurunya jadi babysitter. Iya, harus prihatin Idris itu. Nah, nanti kalau prihatin, baru naik ke Hud. Hud Dapat itu artinya petunjuk. berpetunjuk, Hudan. Hidayah, Hud itu petunjuk, Pak. Jadi petunjuk datang kalau kita mau prihatin. Setelah dapat petunjuk, harus jadi soleh. Oleh perbaikan. Soleh artinya melakukan perbaikan, perbaikan, berbuat kebaikan gitu. Buat apa petunjuk kalau nggak merubah sikap lebih baik? Betul. Selama ini kan kita belajar nabi-nabi di apa namanya doang. Iya, Ih, kumaha. konsepnya padahal. Harus ada di dalam diri kita, itu perjalanan diri kita. Iya, jalanan kiri kita. Siapa ya? Siapa? Iya, tuh. Nah, sekarang kita di posisi mana? Adam terus, salah lagi, salah lagi, salah lagi. Gak pernah robana zolamna kan. Ya, kapan belajarnya? Doanya Robbana Zolamna terus sih. Gak naik-naik doanya. Pokoknya Muhammad baik. Di Ya, kami, saya Pokoknya kami. Muhammad. iya. Kalau Muhammad doanya bukan Robbana Zolamna. Ya, Udah jadi cahaya. Kalau Muhammad udah jadi cahaya, sempurnakanlah cahaya kami. Ya, Robana Robbana admin Zolamna lana terus nurona. doanya. Ya, Ampuni kami. Robbana Admina baik ya. ya. Robana admin lana Robbana nurona. Admina Nurona waktu itu diajarin baik. Ya Tuhan. Robbana atmi melana nurona doanya. Nah, Sempurnakan Iya, cahaya kami. Hmm. kita satu. Udah sampai Ya, cahaya tuh doanya. Jangan doa zolamna terus doanya. Ini doa Adam terus. Kapan kamu naik kelasnya? gak jadi cahaya terus. Zolim terus. ya, Gitu. Mantap. Gitu Pak Agung ya. pun. Siap, siap. Nah, jadi sebetulnya benang merahnya bakal ketemu kalau kita ngerti tuh konsepnya. Hmm. Karena Quran itu petunjuk, penjelasan petunjuk. Hmm. Dan pembeda. Jelaskan Nah, sesuatu. dan dia furqan. Sehingga Beda. satu ayat dengan ayat lain saling terkait. Baik. Gitu. Ketika hilang satu, miss tuh di situ ada missing link di situ nanti. Ya, Iya, nggak bisa. makanya mesti gini lah Pak. Kalau Pak Agung mau wisata, wisatanya kemana? Ke Tiongkok. Hmm. Jangan nyewa guide dari Eropa, dia yang belum pernah ke Tiongkok. Iya. Nyasar. Nyampe nya. Nyasar. Bahasanya gak nyampe. Aprosok, aprosok, Pak. Iya, terperosok nanti. Kalau mau naik haji, ya nyari mutoibnya udah yang udah berhari-hari di situ, Pengalaman. udah ngerti lapangan. Iya, 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 iya. Gitu. Ini ada orang yang baru keluar. Itinerary-nya harus jelas apa ya? Itinerary-nya harus jelas, Pak, Atau dipelajari. iya, banyak orang salah nanya dan orang banyak yang so tahu lagi. Lumayan Ya, bisnis gitu loh, Pak. Itunya terlantar. Yang mau tanggung jawab lagi. Kang Iip mau nanya boleh? Ya belum, kan ini belum selesai pertanyaan tiga. Oh iya. Iya, Di, di, belum di, belum belum taruh di belum chat aja, Bu belum Erna. dibuka Tulis di pertanyaan chat, Ya, nanti tiganya. saya bacakan, Bu Erna. ya. Ya, Sabar, Pak Bu. Agung. Jadi mesti ngerti yang tadi tuh supaya nggak ada missing lagi. Iya, iya. Mesti ngerti mana muhkamat, mana mutasabihat. Mesti Mana? ngerti Quran itu amsal, metafora, ada sinonim, Ini. ada kata yang maknanya jadi bertolak belakang, ada huruf sandi, ada Hmm. tajwid, ada apa Tahu namanya lagi sorop. sorob, bahwa Mhm. Quran itu berpasangan maknanya, ayat ufuk, ayat diri, dan Ada Quran itu konsep, konsep hidup, pedoman manusia, Hmm. bukan cerita fiksi, dibuat-buat itu kan cerita, oh itu kan cerita Nabi, ih bukan, cerita kamu, iya, Makanya jangan, misalnya gini, Waqolal malau Fir'aun, berkatalah para pembesar Fir'aun, nunjuknya ke Fir'aun Mesir sono. Hmm. ada kita yang Fir'aunnya kan. di Ada di dalam. Fir'aunnya Ada kamu sendiri. kita lagi jadi Firaun. Iya, lihat kata jangan-jangan doang. jangan-jangan Kita kamu lihat lagi jadi keluar. Fir'aun nih. Fir'aunnya di apa
dicela, oh dasar tuh Firaun jual kita sini Firaun gimana? Nunjuknya Makanya ke saya orang terus. di kaca, Kang. Rumahnya Iya pakai masih kaca. berkaca, mesti ngaca. Jangan-jangan kita Firaunnya nih gitu. Kacanya yang banyak. Betul, betul, Kang. Ya Allah. Innalladzina kafaru sesungguhnya orang-orang kafir. Nunjuknya ke orang Kita lagi. nunjukkan yang di luar. Kamu, jangan-jangan kamu kafir gitu. Jangan-jangan kita lagi kafir, nggak Nah, gitu. sadar. Kalau Makanya benar begitu, ya, Kang. Kalau orang dulu bilang bahwa Quran itu dongeng saja, kalau nggak bisa dijelasin secara seperti ini ya jadi dongeng kan gitu ya, Iya. Kang. iya, Quran ini kan dongeng. Nah, Asatirul awalin. iya, Ya gitu jadinya dongeng. Itu ya Pak ya. Jadi nama iya. orang itu cerita karakter, sifat seseorang. Mm. Ketika Quran nyebut nama daerah tempat, ada Madian, ada Madinah, ada Makkah, ada Ya, macam-macam kan nemu nama tempat keadaan. tuh. Hmm. Itu sedang menerangkan waktu dan keadaan. Mm. Waktu dan Keadaan. keadaan. Jadi nama tempat. Tempat waktu Oh, dan Waktu keadaan. itu, kayak gitu ya. keadaan itu maksudnya. Madinah berarti kota Ya. yang modern, moderat. Mm. Yastrib tertinggal. Madian maju, gitu, Pak. Makkah itu sumsum artinya. Waktu atau Keadaan. keadaan sedang apa? Pak Agung ngilang kemana? Ada Pak. Oh ada. Kan pertanyaan Pak Agung jangan kabur dulu. Ya, Gelap Pak, nggak ketika kelihatan Pak. ketika Quran menyebut benda, benda Ada. itu Karakter benda. menerangkan karakter dari benda itu. Mm. Misalnya batu, Keras. dasar kepala batu, misalnya Mm. batu keras, air lembut, angin berhembus, gitu Pak. Sajaroh pohon itu pertumbuhan. Mm. Benda berarti lagi cerita karakter benda itu, gitu loh. Bukan bener-bener bendanya. Mm. Contoh, nggak ada rotan, akar pun Diumpamakan gitu ya. Jadi jadi. Apa hubungan akar dan rotan? sama-sama mudah dibentuk, Kang. Yang punya karakter yang fleksibel, Tiba Oh. mudah dibentuk. tapi kuat gitu. Mm. Bukan bener-bener rotannya, bukan. Mm. Tapi menyerupakan dua benda yang punya sifat yang serupa gitu. Ya, ketika Quran menyebut aktivitas, kegiatan, Aktivitas. sa'i, tawaf, haji, apalagi, apapun lah kegiatan, Mm. itu berarti menerangkan sebuah aktivitas dari konsep tersebut. Tawaf berarti mengitari, mengulang-ulang. Mm. Tawaf sekeliling Ka'bah berarti memutari, mempelajari Quran berulang-ulang. Nah, sampai mati ya, Kang. Iya terus muter nggak ada ujungnya. Gitu sa'i berarti bersungguh-sungguh mencari Tunggu. esensi kehidupan. Nama binatang berarti menerangkan karakter atau sifat binatang Mm. sebagai perumpamaan. Dabah ya berarti karakternya seperti itu. Kalau disebut nama tanaman, nama tumbuhan berarti sesuatu yang bertumbuh. Sajarah, pohon pertumbuhan sejarah. Apapun pohonnya, pohon jakum, pertumbuhan yang apa Besar. namanya merana gitu. Ada Benar. sajaroh maluna, tumbuh tapi terbonsai gitu, Pak. Maluna itu kan dibelenggu, tumbuh tapi dibelenggu kayak bonsai macam gitu, Pak. Saya Zaitun, Pak. Jakun. Nah, Berarti kayak gitu. pemikirannya dibelenggu ya, Kang. Pikirannya di bonsai dibelenggu jadi nggak pernah berkembang tuh. Iya. Kayak gitu, Pak Agung. Nah, kalau udah Siap, tahu siap. semua lebih lebih apa namanya? Iya, missingnya berkurang lah. Missing linknya mulai berkurang. Ya, ya. Karena Quran sebagai Minimal ya, minimal kisi-kisinya udah dapat gitu Pak ya. Kisi-kisinya tuh ya ada kisahnya ada. walaupun Ini ayat kita lagi nggak, cerita apa? ya, ya, Hubungannya ya. dengan ayat mana lagi nih? Mm. Maka dikumpulin tuh Muhammadnya apa, mutasabiatnya apa, terus sampai bawahnya. Baru dapet tuh satu satu pola Cerita. gitu. Jadi pemahamannya utuh. Nggak ragu-ragu lagi, nggak miss lagi. Kenapa Siap, nggak siap. mungkin ada miss di dalam Quran? Nggak mungkin. Mungkin. Iya, Iya. di ayatnya ya 482.
Surat 4, 82. 82. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Tidak Bismillahirrahmanirrahim. ada pertentangan. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Iya, nggak mungkin ada pertentangan dalam Quran. Quran. Jika ada pertentangan, berarti bukan dari Quran. Quran. Berarti bukan dari Allah. Allah. bukan dari Dari Allah. Allah. Berarti itu interpretasi orang Orang. yang Quran. belum tuntas membaca ayatnya, baru sepotong mungkin atau baru sebagian ayat tadi. Ini misalnya ada orang baca Quran, belajar Quran, tapi buahnya menjadi ekstrim, menjadi bengis, Pak. Mm-mm. Nah, Salah ngaji. berarti Salah dia nangkap. baca Quran nggak pakai tajwid. Hmm. Keras nih. Iya, jadi menimbul. Kenapa nih cerita jadi begini? Makanya baca Quran mesti pakai tajwid gitu. Kalau nggak pakai tajwid, maka yang ada jadi dosa. Hmm. Jadi indah ya, Kang. Iya, harus indah baca Quran tuh harus indah. Jadi Buahnya akhlaknya menjadi itu ya. Berarti atau masuk ke iya, akhlak. bukan hanya enak didengar, tapi enak dilihat. Iya, Hmm. akhlaknya indah ya, Kang. Akhlaknya jadi indah gitu. Luar biasa. Ih, gitu Pak Agung. Udah, Siap. kejawab belum? Berapa? Ya, Makasih, Pak nanti, Ustadz. nanti ikut pelatihan sama Pak Mandoblang tuh, kiat-kiat ngulik Nah, Quran. tuh Pak Man, dikasih tips sama Pak Ustadz. Lu harus ngulik Quran itu pelajarannya. Nanti ikut pelatihan 2 hari metodologi ngulik Quran gitu. Ya, supaya nanti Ya, wawasannya bertambah gitu. Kapan buka kelasnya, Paman? Wah, nanti dulu, dia 17-an dulu, Kang. Oh, 17-an dulu. Oh, Saya nunggu, Iya ya dong. paman. nunggu Kalau 17-an kata paman Pak Agung buka katanya. mau Nunggu ikut. 17-an dulu. tuh Pak Ar. Kenapa Pak Ar? Kalau paman buka saya mau ikut ah. Nah, tuh banyak banyak pesertanya nih Pak Man. Nah, Dulu gitu. pernah dulu di Semarang, nanti rame kita Ah, adakan lagi insya Allah ya. Nanti kita. Adanya di Jakarta, paman, jangan di Semarang. Tuh, di Nah, Oh, di Jakarta Jakarta sana, ya. Paman. Wah, boleh. Sekalian Jakarta. aja. Hmm. Ayo Ya, dibuat insya tuh Allah nanti. panitianya. Ya, Ya. siapin. Panitianya kita, pesertanya kita, biayanya dari kita, untuk kita. Dari kita untuk sumbernya kita dari kita pokoknya. juga. Yaudah kita Dari kita bareng-bareng. untuk kita pokoknya ya. Dari kita untuk kita kita. Dari kita, oleh kita, untuk Untuk Kita. 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 mata-mata Kalau Amin. kita. bikin pelatihan 2 hari untuk menjawab pertanyaan Pak Agung tuh. Siapa Siap, ini? siap, siap. Tadi kan masing-masing itu mesti dijabarin, Pak. Iya, iya Pak. Banyak. Iya, tadi Ada kan di banyak tuh. beberapa kajian Pak Ustadz sudah ada beberapa yang saya sempat baca juga sih, cuman belum Iya, belum ya, tapi kan ada beberapa yang lainnya juga yang belum iya ternyata. terpisah-pisah nggak satu, nggak satu. Iya Pak, betul. Tuh, materinya sendiri itu. Bisa Banyak Iya itu. gitu ya. Saya 2 hari kuliahnya sama Pak Iip. 2 hari Jauh. nggak kelar kan? Iya. Akhirnya belajar sendiri di rumah. Iya, terusin di Sip, rumah. sip. Kayak yang Perlu kedua. perlu ditularin tuh Pak Man. Tularin ke Ya, kita. Ya, yang kedua. Ya, yang kedua ada surat Bu Gofir. Siti Aminah tadi surat 40 81 sampai 83 Pak Ustadz. Surat 40. Ayatnya 81 81. sampai 83. 3 ayat. Iya. 40, 81. Amin. Monggo dibaca Ya. dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 40 ayat 81. Dan dia memperhatikan kepada kamu tanda-tanda kekuasaannya. Maka tanda-tanda kekuasaan Allah yang manakah yang kamu ingkari? Terus, Maka apakah mereka tiada mengadakan perjalanan di muka bumi lalu memperhatikan berapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka? Adalah orang-orang yang sebelum mereka itu lebih hebat kekuatannya dan lebih banyak bekas-bekas mereka di muka bumi. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul yang diutus kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan, mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan. udah sampai sini?
Ya, Apa pertanyaannya, Bu? mengapa peradaban umat terdahulu itu hancur dan hanya tinggal sejarahnya saja berupa kayak fosil atau tinggalan lainnya? Berkaitan Oke. dengan asar itu budaya atau peradaban itu kan. Ya, Yang orang kedua dulu kan dari ketika kita bicara orang dulu nunjuk kemana, Bu? Keluar. Keluar lagi. ya, Kita dulu hancur. Nah, kita ini orang Aku dulu dulu. bukan? Orang Iya. dulu. ya, Kita Iya. orang dulu nggak? Orang dulu. iya, Nah, dulu kita orang bukan? Bukan. Tidak bisa disebutkan. Dulu belum disebut. Dulu kita orang bukan? Orang Dulu sekarang orang, sekarang ya Nah, orang. orang, dulu kita orang apa? jahil. Orang bayi. Oh, baik, baik. Nah, udah orang bayi, orang anak. Anak, Dewasa. Udah orang anak, orang remaja. Saja. Udah mm, orang remaja, orang dewasa. Dewasa. tua, Nah, waktu kita dari remaja ke dewasa, kuat nggak, Bu? Kuat. Kuat. Pendengaran Kuat. masih kenceng, penglihatan masih awas, pikiran masih cerdas. Sekarang pendengaran udah mulai remeng-remeng, Kurang. orang. ya penglihatan udah rabun, Hmm, akal udah mulai lemot, ya Bu ya. betul, Ya, betul. Betul, betul, betul. Iya, Di sekarang kita baca ayatnya ke dalam Bu ya. ya, ya, diri, Orang dulu nanti bagian arkeolog itu mah nanti. betul. Wa yurikum ayatihi dan dia memperlihatkan yuri dari kata ro'a yaro yuri. Dia memperlihatkan kepadamu. Kita kan diberikan penglihatan, melihatnya menggunakan kata ro'a. Ro'a itu melihat dengan pikiran kan? Ya, Kan ada basor melihat, ro'a melihat, nazor melihat kan? melihat juga. Dia memperlihatkan kepadamu. Istilah katanya Allah yang memberikan kepada kita kemampuan untuk berpikir. Hmm, Nah, dengan berpikir tadi itu kita bisa melihat sesuatu. Yang dilihat apa? Ayat-ayatnya. Di mana pandai, ayatnya? Di ufuk, di dalam Kiri, diri, diri kan gitu. Maka ayat yang mana? Ayat Allah yang mana yang kamu ingkari? Tunkirun nakaro. Nakiro itu dengan diingkari. Munkar, nakir, hmm, mengingkari. Nah, ya, kadang-kadang kita sendiri yang mengingkari tanda-tanda itu. betul. Kadang-kadang kita yang lupa diri. diri, Lupa Ya, diri, nggak tahu di diri. diri. tahu diri. Dikirain masih muda. Ibu, Ya, perasaan teh masih muda kene. Ikut senam aerobik, keciklek atuh. Boyoan. Sengkat. Iya, udah beda. Dulu mah sprint masih kuat. Naik gunung masih kuat. Sekarang, aduh ikut iya, aerobik. Aduh udah kecetit repot tuh. iya, iya, Makan udah. Ya kadang-kadang kita suka lupa. Munkiru namanya, Bu. Kita iya, sering iya, mungkin betul banget. mengingkari Ya, bahwa usia kita sudah tidak muda lagi. Lagi. mudah lagi. Ya, Diri. kita masih ingatnya orang dulu. Iya, betul. Iya, dulu Nah, kamu masih kuat, sekarang udah nggak kuat lagi. sekarang udah Jadi beda. aerobik itu untuk memperkuat lagi, Bu. Iya, kalau Supaya masih muda tambah seger, tambah kalau udah begini kan salah gerakan, udah keseleo, udah Iya, ribet urusannya. Ikutnya kecepit. hitung. Kan Kecepit. surat Yasin begitu, aman nu amirhu nunakisu Nunakishu. ya, fil betul. kholki Oh, Salah. apalah takilun. Belum. 36 apa berapa tuh? 65. Bukan. Ayat berapa tuh Bu yang waman nu Tapi amirhu. Paman wa amir munas lupi kaum. Nah, ayat 68. ini Iya. Waman nu amirhu dan nunakishu fil kholki. Dan barang siapa yang kami panjangkan umurnya. Nambah umur kan berarti. ya. ya Niscaya kami kembalikan dia kepada kejadiannya lemah lagi. lemah Apakah lagi. mereka tidak memikirkan itu gitu? Ya, Yang betul. termasuk peradaban manusia. Ya, Peradaban manusia begitu dari lemah bayi itu kan hmm,
Iya. Bayi, anak, remaja, dewasa, nanti tua melemah lagi. Begitulah, baik peradaban di ufuk maupun peradaban di dalam diri kita. Ya, Iya. diri kita, negeri kita ini tidak selalu dalam keadaan kuat. Mm-mm. Hmm. Ada kalanya kita melemah kan? Betul. Iya. Mas. Melemah gitu. Ya, ayat berapa tadi tuh? Satu. 81. Dia memperlihatkan kepadamu ayat-ayatnya. Di mana ya di dalam dirimu? Kenapa kamu mengingkari itu? Kan Iya. sunatullahnya begitu, berputar rodanya. Lemah, Iya. kuat, lemah lagi. Nah, karena kita Banyak melihatnya yang keluar, lupa melihat ke dalam kan? betul. Iya. Ternyata usia kita sudah mulai turun nih. Apa namanya itu Mm-mm. si grafiknya itu udah Mulai turun, rentan. bukan naik lagi. Mulai rentan ya. Udah mulai rentan gitu. Kan Rentan. rentannya kan dari 40 50 tuh udah mulai turun lagi grafiknya. Mm. Kalau usianya 80 berarti puncaknya 40 kan? Mm-mm. Iya. Puncak kejayaannya. Kalau umurnya 100 berarti puncaknya 50. Paruhnya. Nah, usia kita rata-rata kan sekarang 80 tahun, 70 kan? Mm. Berarti puncak-puncaknya 40 tahun. Itu masih lagi di puncaknya tuh. Eh, Mm. Fisik lagi bagus, karir lagi bagus, segala macam lah. Tapi Hmm. mulai ke sini udah mulai tuh. Nah, kadang-kadang, bukan kadang. Maka tanda tanda Allah yang mana yang kamu ingkari? Ya hampir banyak sih yang diingkari. Iya. Nggak Yang sadar. larang Nggak sadar. Gak sadar. bukan sadar ya. Iya, kadang-kadang gitu tuh. Ya sama, Tapi ini kan kita nggak ngomongin orang lain, ngomongin diri Ngomongin diri, sendiri betul, Kang. sebenarnya. Saya ingetnya masih dua puluh Hmm. tujuh aja, kok, Kang. Oh iya, itu kan perasaanmu. tapi Perasaan Pak Ustadz, masing-masing Pak remaja. Ustadz, Pak Ya, Ustadz, tapi sedikit nih. Kebetulan kan saya orang yang suka olahraga kebetulan olahraga basket. Saya umur 60 ini masih sampai sekarang saya masih basket loh Pak. Saya masih Wih, olahraga basket sama keren. umuran saya. Tapi yang saya membedakan saya itu sekarang ini saya harus bisa baca apa ya tanda-tanda yang muncul di badan kita nggak seperti dulu Pak. Kalau dulu tuh kita misalnya Pak lari lari itu tuh kita nggak apa-apa. Cuman sekarang tuh kalau udah lari gitu ada terasa sedikit ini saya berhenti gitu. nah Jadi itu jadi tahu berarti itu Iya. tahu tanda berarti udah ya jangan. harus baca itu Pak. Jadi Harus intinya baca itu. kita Kalau kalau nanti keseleo kebentur, ya udah susah tuh penyembuhannya. iya betul Pak. Kalau masih muda kan masih Iya. kuat, Iya. tulangnya masih kuat. Betul. Sekarang tulangnya udah keropos. Kalau Iya seleo kebentur patah udah susah tuh. betul Pak. Harus Iya. bisa Kan baca intinya Pak. ya itu kan baca baca ayat dirinya. Ya Iya tahu betul Pak. dulu mungkin masih muda olahraga sekian jam masih kuat. Sekarang mungkin ya yang kira-kira sanggup sesuai dengan keadaan. Sesuai Betul betul Pak. keadaan. Jalan Udah sampai kaki hampir orang tua mah. puluhan. Maka Iya. coba Iya. maka ayat 2 berikutnya. Afalam yasiru, apakah mereka tidak pesiar? Itu pesiar yasiru, Hmm. saro yasiru sairon, saro yasir itu artinya berjalan, pelesir, menelusuri. Jalan-jalan. Saro. Maka apakah mereka tidak mengadakan perjalanan menelusuri, Pak? Menelusuri itu mengamati, ya menelusuri, dicek satu-satu. Mm. Ya, kadang-kadang malas juga tuh kita menelusuri. Nggak perlu keliling dunia sebetulnya. Menelusuri negeri kita sendiri dari ujung kepala, masih ada nggak kutunya? Iya, Sampai masih, sama ujung kaki. masih ada ketombeknya nggak? Nah, sekarang kutu sih nggak ada. Udah nggak pada betah, soalnya udah berubah putih rambutnya. Ya kan kalau kalau putih kan kelihatan kutunya nanti, Pak. Iya betul Pak. Kutu juga tahu diri atuh, Pak. Kalau rambutnya putih udah nggak betah dia di situ, kelihatan soalnya. Apalagi Iya, yang nggak iya. punya rambut, kan? Apa? Waduh. Kayaknya ngeledek nih Pak Paman. Bukan ngeledek, dia nggak berani lewat, Kenyataan. nggak berani lewat, nanti kepleset. Pleset betul Pak. Silau dia Pak udah silau duluan Pak nggak bisa Pak. Silau dulu. Iya. Afalam yasiru fil ardi. Apakah mereka tidak mengadakan perjalanan, pesiar, menelusuri, Pak? Di bumi, ya jangan gede-gede, bumi kita aja. Pesan kita. Kasih Bumi kan rasa. Ya. mewakili perasaan kita. Bumi Ya. juga mewakili tubuh fisik kita.
Nanti langit jiwanya. Kalau bumi, Ya, kalau bumi itu raganya, langit jiwanya. Kalau bumi jiwanya, perasaan, langit pikirannya gitu Pak. Coba pikirannya. telusuri perasaanmu. Apa yang Iya, sekarang ada di dalam perasaanmu? Susah, senang, bahagia, kecewa, apa? Itu kan coba telusuri satu-satu. iya, betul. Nah, mengadakan perjalanan di bumi, dicek kepala, masalah nggak kepala? Hmm, Apa namanya itu? Dan General itu, check up namanya. wah, iya betul Kang. iya, Iya, betul. cuman Dan malas sih dan amat ya. Check up kok malas amat. Malah ditanya, apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di Bumi. bumi? Nah, berarti besok Paman daftar tuh general check up ya. Insya Hmm, Allah. Padahal yang Jangan-jangan gratis itu. jangan-jangan banyak bagian bumi kita yang sudah Rusak. yang sudah rusak baru. dan kita lupa nggak memperbaikinya Iya, lagi. rusak. Iya. Iya, masa kalah sama gubernur kali itu kali dia jalan rusak benerin ya. Kita lupa kadang-kadang main keluar tapi dalamnya nggak dibenerin. Iya. Oh, Ya, betul. coba lihat ayatnya. Lalu memperhatikan fayan zuru. Kalau tadi kan ro'a. Hmm. Iya. Iya. Nah, sekarang kalau yan zuru berarti sudah mulai riset, Riset, iya. mengamati. Mengamati. Lalu Hmm, memperhatikan betapa kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. eh Gini misalnya, apa yang kita rasakan saat ini itu pasti akibat perbuatan kita di lalu. lalu. Selalu. Iya, Hmm. pas di check up tadi Pak General check up, jantung bermasalah, Hmm, paru-paru bermasalah, pencernaan bermasalah, misalnya Baca semua ya. liver iya. masalah. Itu berarti kerjaan orang siapa, Pak? Kita sendiri. Kerjaan orang Orang Dulu. Orang dulu, dulu. kerjaan orang kita di waktu yang Lalu. 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 Ya. iya, Sekarang yang Lalu. nerima akibatnya kita, akibatnya orang kita yang sendiri. sekarang nih. Ya, ya, ya. Iya, betul. Ya kan gitu. Ya udah berarti kan tinggal introspeksi aja. Lalu perhatikan betapa kesudahan. Kesudahan itu kan akibat. Mm-mm. Iya. Bagaimana akibat perbuatan kita di lalu. Masa lalu. Sekaranglah kita terima nih. Gimana dampak. lagi atau kalau udah terjadi kan nggak bisa mundur. Iya, betul. Ya tinggal kita pasrah. Ya Allah ya Rob, saya terima keadaanku saat ini. Semuanya akibat Ini perbuatanku. perbuatanku yang lalu. Mohon ampun kan? Iya. Hanya aku mohon ampun. Berarti masih ada di Yunus. La ilaha illa anta. Subhanaka ini kuntu minaz zolimin. Lalu. Atau jangan-jangan kita masih di Adam. Robbana zolamna anfusana. Masih zolim aja ke diri kita ya. Hmm, iya, iya, betul. Berarti kita jadi Adam lagi tuh. Robbana zolamna anfusana kan. Balik lagi ya, Pak. Nah baru berikutnya komunikasi aja. Minta maaf aja tuh sama si Iya, organ iya, tubuh yang sekarang sakit. Mungkin kita salah perlakuannya kan. Kan Betul, udah betul. terjadi gimana tuh Bu? Iya, iya. iya, betul. Nah, kanu aksaro minhum adalah orang-orang sebelum mereka, sebelum kita saat ini, dulu kuat nggak? Kuat. Sangat. Iya, Atau iya Sangat dulu kuat. sebelum kita saat ini nih, yang usia 50 ke sebelah sini lah ya, ya kan? Iya. Adalah orang-orang sebelum mereka, mungkin di bawah 40 tuh, dari 20, itu kan orang Hmm, lagi kuat-kuatnya, memang begitu. Gagah-gagahnya. Masih gagah-gagahnya. Kalau Bu Cantik Ika tuh cantiknya. masih, kalau Bu Ika masih kenceng tuh kulitnya tuh. Sekarang masih kenceng ya Bu ya. Alhamdulillah yoga Kang, yoga Kang. Oh yoga, diikat iya pakai Yoga. karet, berat. Ika. Diikat pakai karet, Pak. Apa? Bukan operasi plastik ya? Enggak ya? Kasihan. Tenang. Cat goreng plastik jadi Iya, dan bekas-bekas mereka di muka bumi. Artinya kan apa yang kita lakukan dulu kan bekasnya ke bawah saat ini bekasnya Pak. iya, iya. iya, Dulu rajin olahraga, ya, sekarang masih ada bekasnya. Mungkin badannya masih tegap hmm, ya. Karena olahraganya binaraga misalnya. Atau selalu nge-gym kan. Ya. Jadi ada tuh bekasnya gitu. iya, Atau kalau nggak pernah olahraga ya bekasnya juga ada. Ah,
Ada juga orang yang dulu petinju kan, gagah tuh. Sekarang bekasnya apa? Apalah Tonjok-tonjok. gitu. Ya jangan salah. Dulu gagah petarung, sekarang udah karena banyak bekas tonjokannya ya Iya, sekarang iya. jadi Parkinson. parknya gitu. Itu kan bekas namanya. Kayak Iya, Muhammad Bekas Ali mereka, impact, Parkinson. impact. iya, bekas mereka di bumi gitu. Orang judulnya olahraga kan mau sehat ya, Pak ya? Ya. Mm-mm. Kok olahraga tonjok-tonjokan ya, Pak ya? Kan nggak Aneh ngerti ya. tuh, tinju ke olahraga ya, Pak? Kembali ke zaman Romawi, Kang. Wah, ya Ya, bener juga itu. Kan kembali ke zaman Romawi. ya kalau Enggak itu senam, untuk senam, kepentingan lari, itu. berenang itu kan sehat ya, nggak ada berantemnya kan? Iya, iya. Ini olahraganya misalnya Iya tinju sih. gitu, tinju gulat, apa tuh namanya mah MMA itu apa, saling banting Iya, sampai orang ikutin. pelojotan mati gitu kan. Oh, benar. Olahraga malah jadi Nah, menderita. Nggak ngerti kenapa jadi olahraga itu ya. Maka apa yang mereka usahakan itu tidak dapat menolong mereka lagi. Ya sekarang Hmm. sudah, kalau udah terjadi kan, Hmm. ya Mm-mm. sudah tinggal diapain lagi sekarang dirasakan, Dinikmati. dinikmati aja. Nah, ada satu lagi tadi ayat. Maka tatkala datang kepada mereka rasul-rasul. Rasulnya kan ada beberapa level ya, Hmm. termasuk di antaranya Ini rasul rasul dalam diri juga rasul ya. diri juga. Betul diri. Rasul diri itu kan pendengaran, penglihatan, hati, Iya, akal, pikiran, termasuk jiwa ini adalah rasul juga diutus. iya, Jadi eh, jiwa itu juga rasulnya tubuh dan ruh. Ruh iya, juga rasulnya jiwa dan tubuh ini, Pak. Jadi saling diutus gitu. iya. Tatkala datang kepada mereka utusan-utusan dengan membawa keterangan-keterangan, bayinat. Mereka merasa senang dengan pengetahuan yang ada pada mereka. Kadang-kadang ada orang merasa dirinya serba Hmm, tahu. mm-mm. Ternyata pengetahuannya pun tidak bisa menolong mereka, Pak. Justru malah sebaliknya nanti ada orang yang justru Iya, celaka dengan pengetahuannya. iya. iya. Merasa dirinya maju, merasa dirinya beradab, merasa dirinya Hmm, sudah meraih teknologi tinggi, ternyata malah bisa hmm. menghancurkan. Hmm. Iya, iya. Nah, sekarang kan orang, bukan orang sih, dunia beberapa negara sudah mulai berbangga-banggaan dengan teknologinya kan? Ya. Hmm. Oh, saya lebih kaya, saya lebih maju, saya lebih hebat. Nah, akhirnya Nuklir. masing-masing pamer tuh Pak, pamer senjata kan? Hmm. Nuklir. Oh, panas-panasan perang aja. Aduh, gimana tuh? Dan mereka dikepung oleh azab Allah yang selalu mereka perolok-olokkan. Walaupun Jadi ada banyak peradaban manusia hancur gara-gara pengetahuannya. pengetahuan baru. Ya termasuk ya di dalam diri kita ketika kita merasa diri lebih tahu, merasa diri ini malah jadi kita terjerembab oleh pengetahuannya sendiri. Keblinger ya Mm-mm. Pak ya. Nah, gitu. Dengar. Ya kira-kira begitu, Bu. Ya, terima kasih Kang Ip. Iya, Siap. sama-sama. Yang Oh, ketiga tadi siapa? Paman. Paman, surat 100 Surat ayat berapa satu tadi sampai mana? 3. 100. 100 100 Pak. Al-Adiyat. Ya, Udah saya perang. baca ya. Ya dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Dihafalkan Demi udah pendek kuda, ayatnya. ya pendek-pendek. Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah. Apa maksudnya paman ini? Lah ya itu Kang, makanya ayat dirinya apa kuda larinya kencang tapi terengah-engah, napasnya nggak kuat tadi Kang. Kuda binatang berarti apa itu Pak? Iya Punya kan kemampuan. kalau dalam Enggak. diri kan gini. Kuda itu kan mesti dikendalikan. Hmm. nafsu berarti. Mesti Kalau kita tidak bisa mengendalikannya, bisa celaka tuh, kita bisa Iya. kebanting tuh. nafsunya ini. Itu kan hawa nafsu. Mm-mm. Oh. Ya, hawa nafsu kan kalau sudah lari itu kan ya begitu. Apa Tuh. aja maunya. Padahal nggak punya kemampuan. Nggak punya tenaga. Mm-mm. Nggak bisa Apa mengendalikan. apa bahasa Sundanya nafsu kapegung, amarah teu kawadahan, Bu. Ya, tuh. Apa tuh bahasa Indonesianya, Paman? Kalau nggak ngerti Kang, Hah, nggak ngerti. Waduh, nafsu kapegung kan. Itu iya, bahasa Nggak Bogor. nafsu kapegung.
jadiin hawa nafsunya terkekang gitu, amarah tapi nggak kewadahan. Jadi kayak kuda gitu bernafsu tapi akhirnya Iya. terengah-engah juga sendiri. Ya, wal Berarti kuda, adiyati dobha. Ini nggak ada ah, kudanya. Kenapa kuda iya padahal panjang? nggak ada kudanya ya Kang ya. Heeh, Adiyat, Anjir. adiyat panjang amat terjemahnya ya. Coba Adiat, dimunculin. Nggak ada. Ini kan dua Sebentar, kata, sebentar. adiyati dobha. Kenapa terjemahnya banyak katanya ya? Demi, oh, demi wa ya, wa nih. iya. Iya, Adiyati dobha, kuda perang yang berlari kencang. Adiyat. penjelasan sebenarnya mengandung arti ya. Iya, adiyat itu artinya apa? Adiyat dari kata adawa. Adawa itu artinya kan aduun. Musuh, aduun, Aduun kan jadi musuh. musuh. Iya, Adawa itu artinya lawan, penentang, iya, Hmm. apalagi bersifat musuh gitu. iya, betul. Berturut-turut yang lari, yang mengalir, yang tersebar luas gitu. Menolak, Pak. Menolak, melawan, menentang, membalas gitu. Wal adiyati dobha. Nah, di dalam diri kita tuh kan ada sifat-sifat itu. Ada sifat yang selalu Iya, menentang. Tentang. Ada Tuh, sifat yang selalu melawan, kita selalu menolak, membantah. membalas gitu. Hmm. Kadang-kadang dia membantah. Itu adiyat namanya. Hmm. Wal adiyati demi sifat-sifat di dalam diri kita yang selalu menolak, melawan, menentang gitu, membalas, membantah tuh sama. Ngotot itu kan Iya, bicaranya bicara hawa nafsu. Dobha, dobha diartikan apa? Dengan terengah, Nah, terengah-engah. Apa dobha itu dari kata dobaha, berubah. dobaha. Dobaha itu artinya menyembelih, Iya, oh dilawan sifatnya. menyembelih, memotong itu. Berarti Jadi melawan sifat buruk tadi ya Kang. wal adiyati dobha demi memangkas, memotong sifat-sifat ya. yang selalu menentang, melawan, membantah, yang bisa sembelih. memotong, Iya, Hmm. menyembelih gitu. Jadi Hmm. sifat-sifat, jadi adiyat itu bisa memutus sesuatu. iya, Misal gini, eh, kan tadi Quran itu kami ulang-ulangi dalam Quran bermacam-macam Samaan. perumpamaan kan? perumpamaan. Yang Ya, 1854 tadi lima. tuh. Iya, Hmm. Sesungguhnya kami telah mengulang-ulang bagi manusia dalam Quran bermacam-macam samaan. Perumpamaan. perumpamaan. Nah, ada sifat-sifat di dalam diri manusia seperti Adia tadi, kuda perang tadi berlari. Iya, Adiat itu tadi sifat menolak, menahan, menentang. Ya, nah Iya, ketika kita menentang, melawan, menolak bahwa di dalam Quran banyak perumpamaan, samaan. sama. maka dia akan memutus, memotong, menyembelih informasi berikutnya. Ya. Oh, Hmm, Putus deh. Harusnya banyak informasi dapat 100 karena kita menentang cuma dapatnya satu. iya, Nggak tuntas karena kita memotong sendiri dengan sifat membantah tadi gitu. iya, betul. Jadi dengan membantah, dengan menolak, dengan apa tadi itu bisa memutus informasi, memutus ilmu, memutus banyak hal-hal yang diputus sama dia gitu. Jadi Hmm, nggak dapat intinya Pak iya, ya. Nggak nggak dapat dapet. informasi utuhnya. Iya. jadi malah Oh, ingkar nanti ya. iya. Terus ayat berikutnya apa tadi? 100 berapa? 100 ayat 1. Tiga. Tiga Ayat Pak. 2-nya apa? Dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan. Falmuriyati kodha. Berarti karakter kudanya beda ya? Iya, Tadi Adiyat. Ini Muriyat. Adiyat, Muriyat. Apa artinya Muriyat? Falmuriyati. Muriyat dari kata waro, Waroa bukan? wau, ro, dan waroya. Warowa atau waroya. Warowa itu artinya
Memundurkan, Pak. Memundurkan, menyokong, Memperkukuh. mengongkosi, mengongkosi gitu, apa namanya? Punggung. Muria itu waroya itu waro itu kan waro itu di belakang. Belakang, Waro belakang. Hmm. azohri Oh, di belakang membelakangi, punggungnya gitu. membelakangi kan itu. Membelakangi punggung, bokong, pemain belakang Mm-mm. kalau di sepak bola tuh. Sandaran. Sebelah belakang atau sesuatu yang ada di belakang atau ke belakang, terbelakang sama aja. Mundur, mundur. Hmm. Mundur gitu. Apa hubungannya dengan ini? Palmuriyati diartikannya kuda yang mencetuskan api. Kodha dengan pukulan kakinya. Kodha Itu itu dari kata yang kodaha. Udah. itu Kodaha, ada kodah. hubungannya dengan kisah itu Sulaiman yang memotong kaki kuda dan leher kuda. Ya, itu juga kan metafora kan? Ya, Berarti memotong sifat yang ada dalam dirinya tadi. Kenapa? ya, Ini si kaki kuda soalnya terjemahnya kan. Dan Iya. kuda yang ya. mencetuskan api dengan pukulan kuku kaki. Kuku Ya. kaki. Kalau Ada muriat ada itu dari muriat kan warowa. Waro itu kan belakang, punggung, Hmm. pemain belakang gitu, bukan pemain depan. Kodha artinya cermin. Cermin, barometer, termasuk fitnah. Maju, maju pemikirannya. Nah, Mm. bukan. Koda itu bukan maju apa? Arti di belakang apa Eh, ya? Kayak umpatan gitu. Hmm. Hmm. Kan gini contoh. Kan tadi sambung. Demi kuda perang. Mundur ke satu ya. Ya. Demi kuda perang yang berlari kencang, terengah-engah. Nah, Nah, di dalam diri kita ada sifat tadi. Di dalam diri musuh kita kan. ada hawa nafsu yang sifatnya seperti kuda. Kalau Maunya lari kencang, kenceng. tapi terengah-engah. Nah, Sifat hawa nafsu di dalam diri yang menolak, Hmm. yang mengingkari, yang membantah. Nah, sifat penolakan itu yang menyembelih, memutus, Informasi ya. memutus informasi, memutus silaturahmi, memutus relasi gitu, Pak. Karena hawa nafsunya. Iya, betul. Nah, setelah terputus tadi, berikutnya dia mencari alibi, mencari alasan, nyari-nyari salah orang, mencetuskan api dengan pukulan kakinya. oh Jadi fitnah ya kan? dia mencari-cari itu tuh apa namanya ya? Bukan. Pembenaran, Nyari pembenaran. Alasan ya. pembenaran, Hmm. Cari nyalahin kebenaran. siapa. Jadi dia juga nggak mau disalahin. Selalu cari alasan. Itu namanya mencetuskan api gitu. Mencetuskan Mm-mm. apa namanya? Kalau api kan nanti keluar asap. Ada istilah apa? Lempar batu sembunyi tangan. Nah, Iya. Mm-mm. nggak Jadi tanggung jawab. nggak ada jawab. Nah dia mencetuskan api tuh. Kayak cerita Abu Lahab. Tabat ya ada Abi Lahab. Dia yang menolak, Hmm. dia yang mencari Mm-mm. alasan, dia sendiri yang ya gitu mencetuskan api-api itu. Hmm. Tapi bukan api asmara ya. Hmm. Fal mugirot masih kuda lagi nih. Fal mugiroti subha. Jadi ada Nisnya adiat, beda. ada Ya. muriat, ada mugirot. Mugiro. Kuda Kira. yang menyerang tiba-tiba di waktu subuh. Mugirot, kuda yang menyerang. Mugirot dari kata apa? Goyaro ya. Mugir itu Berubah. goyaro, goir. Apa gororo? Goir. Gororoh, Mugiroti dari kata Goror. gororo. gororoh kan. Gororo ya. Ya, Goror terbujuk, itu tertipu. artinya tertipu, terbujuk ya. Iya. Nah, jadi pengkhianat, Hmm. mengkhianati, memperlihatkan keburukan gitu, tertipu. Fal mugiroti subha. Akhirnya dia sendiri yang tertipu. Kenapa Hmm. menipu diri sebetulnya? Oh, Hmm. ya, ya, Dia ya, ya, sendiri ya. yang tertipu. Maksudnya mah menipu orang,
Dia yang Tapi tertipu. sebetulnya dia sendiri yang sedang tertipu. Ya, kita Oleh hawa nafsu tadi ya kan. Iya, karena hawa nafsunya yang tadi. Oh, orang lain Gitu. padahal diri sendiri. berarti Subha itu kan subuh. Subuh itu menjadi ya. sesuatu. Kejadian lah. Jadi yang terjadi dia sendiri yang tertipu. Tertipu oleh hawa nafsunya yang Iya, memiliki. karena hawa nafsunya itu sendiri. Ya. Ini masih koma, kapan titiknya? Ah, Kan Sekarang satu titik. Fa- satu ini Kang, ayat Muhammad kan ini. oh iya, satu surat ya. Adiyat kan Iya, pendekannya ya. iya. Fa'atarna bihi naf'a asar. Maka ia menerbangkan debu. Asar itu kan artinya bekas. Asari sujud. Bekas sujud Iya, kan? betul, ya. Ya, Nah, jadi yang kuda berlari kencang, yang kuda apa tadi mencetuskan api. Coba mundur lagi ayatnya. Kuda perang berlari kencang, Iya, kuda yang mencetuskan api, kuda yang menyerang tiba-tiba. Itu kan tadi udah jelas hawa nafsu yang tadi sifat tadi kan. Iya. ya. Si hawa nafsu yang punya karakter kuda tadi. Nah, sekarang fa'asarna bihi nak'a. Nah, Apa meninggalkan. artinya asar? Asar itu bekas menjadi eh apa namanya itu bergejolak. Sama aja Meragi, ya. beragi, banyak ya kan? Akibatnya Ya, berdampak. asar Bergejolak. yang yang biasa didengar tuh asar itu kan bekas-bekas gitu. Iya, bekas emosinya kan kelihatan Kang dari Ya mukanya kan juga kan. dampak dampak mm, dari hawa nafsunya tadi kan ada tuh efeknya kan. Ke mukanya kelihatan. Ah, kayak apa kayak singkong diragi gitu ada bekasnya kan. Iya, Iya betul. gitu. iya. Jadi Mm-mm. tap. Kalau ban itu bocor ada bekas tambalnya. Hmm. Jadi selalu meninggalkan bekas asarna. Ya, ya, Asarna bihi nak'a. Jadi karena sifat-sifat perilaku hawa nafsu yang tadi itu meninggalkan jejak. Iya. Ya, apa jejaknya dari yang si kuda tadi tiga kuda tuh? Nak'a, nakoa. Nakoa Nah, itu kok berarti artinya bisa meredam, meresap gitu. Mencelup, mabuk gitu. Ah, mm, seperti nak'a. Bisa mabuk, bisa curam, bisa terjal gitu tuh. Bisa Merembes. sesuatu yang cenderung jenuh juga bisa. Jadi si bekas-bekas kuda tadi itu meninggalkan jejak berupa sifat kejenuhan gitu kan. Hmm. mm, Apa namanya itu? Sesuatu yang membuat dia seperti seperti kena ragi gitu. ya. Bisa Berdampak emosi buruk ya yang dalam sifat memperburuk dalam kehidupan. jenuh ya, 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 terlalu gitu. Terlalu tuh kalau 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 hujan terlalu deras, kalau kopi mm, terlalu pahit. Jadi sesuatu yang apa namanya itu Over. lewat lewat membekas, membekas over ya. over over over. Ya, over gitu. Maka ia Depresi. menerbangkan debu. Maka ia akan meninggalkan bekas berupa keadaan-keadaan yang menjenuhkan tadi atau terlalu Hmm. gitu. Terlalu betul. jenuh. Terlalu jenuh dan seterusnya. Ya, Dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan. Orang maring kemana-mana, Pak. mm, Iya, nyalahin si A, nyalahin si B, nyalahin keadaan, pemerintah disalahin. Padahal dia sendiri ya, yang melakukan itu misalnya gitu. iya, Nah, istilahnya menyerbu, menyerbu ke tengah-tengah kumpulan. Ini musuhnya kan nggak ada. Jam'ah, musuh. Musuh yang tadi udah kelewat. Dan Fawasat Fahrenheit. nabihi jam'ah, wasatok, wasit. Wasit itu kan masuk di tengah-tengah, Jangan. Pak. Tengah, bagian tengah. Hmm. Pusat. Fawasat Nyambung. nabihi jam'ah. Yang Kemudian dia menyerbu. Kenapa menyerbu ya? Fawasatna bihi, kemudian dia masuk ke tengah-tengah banyak orang. Jadi berlindung, berlindung di balik apa saja, dia menutupi diri, menutupi mm, kesalahannya gitu betul, betul, di betul. kebanyakan orang.
Padahal salah dia sendiri. Tadi lempar batu sembunyi tangan. Ngumpet. Ngumpet. Sesungguhnya, oh ini penjelasan berikutnya. Sesungguhnya manusia itu sangat Kal. Pintar. ingkang. Berarti yang diterangkan tadi ini tuh nerangin kuda apa nerangin manusia, Kak? Manusia lah, Kang. Kenapa, Manusia kenapa karakternya. kenapa nyalahin kuda? Emang Quran bukan buat kuda, Kang. Maksudnya kan sifat-sifat Buat kuda kuda, Sifat iya. kuda. yang ada dalam Buat diri di manusia. manusia Manusia. gitu. Sifat Kuda itu jelek kan. sifatnya selalu ingin berlari Terburu-buru. kencang. Nah, larinya Dan terengah-engah. Hmm. Terus dari larinya tadi dia meninggalkan tadi bekas api tadi kan, memercikan jadi Iya. maring Iya. kemana-mana. menghentak Dia Nyebarin debu kemana-mana ya, Kang. Fitnah ya. nyebarin debu kemana-mana, Ya kan tadi debu ngumpet itu. dan seterusnya. Hmm. Ternyata manusia itu ternyata Mm-mm. sesungguhnya manusia itu sangat Sangat ingkang. ingkang. Yang tadi yang diterangin sifatnya kayak Iya. kuda, tidak Oh, berterima kasih iya. kepada Tuhannya. Tuh. Dan sesungguhnya manusia itu menyaksikan keingkarannya sendiri. Tahu aslinya ya, Kang. sadar Dan paman. sesungguhnya dia sangat bakhil karena cintanya kepada harta. Ah, Termasuk Oh, bakhil oh, kepada dirinya sendiri. Iya. iya. iya, iya. Sakit nggak mau berobat, sayang duitnya, mending dikumpulin. Hmm. Lapar, ya. Apa? Padahal bisa beli makanan yang enak, tapi nggak mau lebar, sayang. Nanti habis Hmm. duitnya. Iya betul. Jadi kadang-kadang kita sendiri yang pelit untuk diri sendiri. Diri. Dia sendiri. Iya, Pak. Mending ngumpulin duit untuk bayar ke untuk bayar beli obat, mending kita investasikan untuk kesehatan. Hmm. Untuk Investasikan kesehatan. kesehatan. Tapi kan orang pilihannya ngumpulin duitnya nanti buat berobat. Iya, iya benar. Nah, kadang-kadang Ya, suka ini kita nih gitu ya. bahil ya, bahil. Benar-benar Ya, ingkar. jangan jangan pelit untuk diri sendiri, minimal untuk pendidikan, untuk kesehatan kan Hmm. jangan pelit atuh. Ya, betul, Kang. Aduh. Apalagi lagi ayatnya afala ya'lamu. Masih ada ayatnya gini. Terakhir ini. Afala Oh, nggak ya'lamu sebelah idza sebut. bu'tiroma fil kubur wa Oh, husilama fis sudurin. Masih ada paman ada 3 ayat masih lagi. satu lagi. Inna rabbahum bihim yaumaidin khabir itu. Afala ya'lamu idza bu'tiroma fil kubur. Maka apakah dia tidak mengetahui idza bu'tiro ma fil kubur. Apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur. Kubur. Kalau sudah datang waktunya nanti curcol tuh keluar tuh. Hmm. Mm-mm. Yang sebelumnya tersembunyi sekarang keluar tuh. Ngeluh sana, Iya. ngeluh sini, curah sana, curah sini, padahal kesalahan sendiri. Oh, Mm. Mm. siap, siap. Iya. Bahus silama fisudur dan dia menampakkan apa yang selama ini tersimpan di memorinya, Pak. Dulu kan masih jaim dulu mah. Nah, sekarang akhirnya Benar. Oh, kayak gitu. Apa yang ada di sudurnya sekarang keluar tuh. Inna robbahum bihim yauma idzin Betul. lahobir. Baru selesai nih, Paman. Sesungguhnya lah Tuhan mereka khabir. Iya, pada hari itu Maha mengetahui keadaan mereka. Hukum Tahu. sebab akibat kemudian mereka akan tahu. Jadi Mm. akibat. sebab akibat akan menampakkan efek dampak dari apa yang mereka lakukan sebelumnya tadi. Inna robbahum. Iya. Berarti Rob nyambung mereka, sama pertanyaan Bu Ami ya, Kang? ya, Lalu nyambung sama pertanyaan Bu Ami ya, hampir sama ya. ya sebetulnya tadi Iya. nyambung. Karena semuanya bicara Al-Quran hukum sebab bimbing sama akibat. Iya, Tuhanmu akan akibat. memberikan kabar apa yang mereka lakukan sebelumnya. Hukum sebab akibat jadi kita nih Iya. terikat